Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 kelas 6C yang beranggotakan saya sendiri Ayu Feti Larasati NIM 1752111012 serta teman saya Leni Ratnasari NIM 1752111153. Virus corona atau COVID-19 telah menyebar di berbagai negara termasuk Indonesia. Awal mulanya COVID-19 ini menyerang kota Wuhan, Cina. Namun sejak akhir Januari 2020 hingga sekarang, penyebaran virus ini semakin meluas hingga hampir di seluruh negara di dunia. Hal ini tentunya menyebabkan negara lainnya menutup penerbangan ke Cina. Kondisi penyebaran virus corona ini tentunya akan berimbas kepada perekonomian global termasuk investasi. Lalu instrumen investasi apa sajakah yang masih aman, serta apa tips investasi bagi kaum milenial? Pandemi corona ini membuat orang mengatur kembali portofolio investasinya. Beberapa orang yang memiliki sisa dana melirik saham sebagai pilihan investasinya. Beberapa investor melihat bahwa kondisi saat ini harga saham memang tengah murah-murahnya. Tak hanya di Indonesia, seluruh bursa di dunia juga tengah mengalami koreksi. Namun ada beberapa investor melihat bahwa investasi saham sangat beresiko. Hal ini terjadi karena tatanan ekonomi dunia berubah akibat pandemi corona ini. Selain itu, belum ada negara yang bisa memastikan pandemi corona ini akan segera berakhir. Beberapa investasi yang aman dilakukan oleh kaum milenial atau investor di tengah merebaknya virus corona ini. Di antaranya yang pertama itu surat utang pemerintah atau SBR, yang kedua itu logam mulia, yang ketiga itu properti, yang keempat itu obligasi, deposito, serta reksadana pasar uang. Investasi yang pertama adalah SBR atau surat utang pemerintah. SBR atau Saving Bond Retail merupakan jenis investasi yang berupa surat utang negara atau surat berharga negara yang ditawarkan pemerintah untuk individu atau perseorangan warga negara Indonesia, yang artinya investasi jenis ini tuh dijamin seluruhnya oleh negara. Investasi ini bisa dimulai dengan modal yang ringan, yaitu mulai dari 1 juta rupiah. Dari modal yang disetorkan ini, investor akan mendapatkan imbalan berupa kupon atau bunga. Selain itu, sifatnya sama seperti tabungan yang bisa diperdagangkan di pasar sekunder, alias bisa dibeli saat ada penawaran dan kemudian disimpan hingga waktu jatuh tempo yang ditentukan oleh pemerintah. Untuk investasi yang kedua adalah logam mulia. Logam mulia atau emas batangan menjadi salah satu jenis investasi yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Investasi logam mulia ini terbilang aman dilakukan karena resiko yang dihadapi sangat kecil dan menghasilkan banyak keuntungan. Selain harga logam mulia yang relatif stabil dan mengalami kenaikan di atas inflasi, logam mulia sudah diperjualbelikan. Namun jangan sembarangan melakukan investasi logam mulia ini, karena sekarang banyak lembaga investasi abal-abal yang mengatasnamakan tabungan logam mulia. Lebih baik lakukan tabungan emas logam mulia ini di bank atau di PT Antam, Aneka Tambang, dan simpan dalam brankas di rumah. Untuk investasi yang ketiga adalah properti. Dalam hal ini tuh investor dapat menyisihkan uangnya untuk membeli properti. Dalam hal ini tuh baik berupa properti rumah sederhana dengan 1 atau 2 kamar saja. Jangan berpikir nggak bisa, harganya mahal, prosesnya susah, dan lainnya. Sebab pada kenyataan sekarang ini sangat mudah dilakukan dalam pembelian rumah itu. Mulai dari adanya subsidi dari pemerintah, sehingga harga rumah jauh lebih terjangkau, hingga proses pembeliannya bisa dilakukan di KPR bank. Untuk investasi yang dapat dilakukan selanjutnya adalah deposito, obligasi, dan reksadana pasar uang. Pertama adalah deposito. Untuk deposito ini bisa dibilang aman karena bunganya itu fix atau tetap. Sehingga keuntungannya itu juga pasti dan akan menyesuaikan dengan bunga yang akan dijanjikan oleh bank.
Hanya deposito di bank ini memang sifatnya bukan untuk mengeruk untung, tapi lebih menstabilkan karena keuntungannya itu tidak terlalu besar. Yang selanjutnya adalah obligasi. Untuk obligasi ini tuh cukup menjanjikan dibandingkan dengan deposito. Dengan catatan itu memilih obligasi yang tepat. Untuk obligasi itu ada dua, yaitu obligasi pemerintah dan obligasi koperasi. Untuk resikonya sendiri ini di masa sekarang ini tuh lebih tepat untuk mengambil obligasi pemerintah yang biasa dikenal dengan surat utang negara atau surat berharga negara. Yang selanjutnya adalah reksadana pasar uang. Ketika indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah, reksadana pasar uang ternyata bisa kita jadikan pilihan untuk berinvestasi jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Ada 2 reksadana di pasar uang yang bisa diperkirakan dapat mencapai keuntungan di atas 7%. Kedua reksadana ini memang memiliki tujuan untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan yang optimal serta konsisten dalam jangka waktu pendek hingga menengah, serta memiliki likuiditas yang tinggi. Dan untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Leni Ratnasari. Ini saya akan memberikan beberapa tips yang aman bagi para kaum milenial yang ingin berinvestasi di saat pandemi COVID-19 saat ini. Pandemi corona membuat banyak orang mengatur lagi portofolionya. Beberapa orang yang memiliki sisa dana melirik saham menjadi pilihan investasinya. Beberapa investor melihat bahwa kondisi saat ini harga saham memang tengah murah-murahnya. Tak hanya di Indonesia, seluruh bursa di dunia juga tengah mengalami koreksi. Nah, sebelum memutuskan untuk berinvestasi di pasar saham, maka sebaiknya perhatikan beberapa tips berikut ini. Nah, tips yang pertama yaitu perhatikan pergerakan saham di dunia. Banyak orang yang sedang gencar-gencarnya mempertaruhkan nasib investasi saham mereka sekarang saat ini. Haruskah diborong atau dijual semua saham yang kita punya dan lebih baik berinvestasi di masker atau sarung tangan? Menurut saya tidak perlu mengikuti tersebut. Nah, sebenarnya yang paling menarik buat orang-orang berinvestasi saham itu adalah janjinya di masa depan. Kalau kita tekun melihat tren dan menyisihkan sebagian uang setiap bulannya, bisa jadi 10, 20, atau 30 tahun kemudian kita sudah bisa menikmati hasilnya. Tanpa harus kita bekerja, kita bisa menikmati positive income dari hasil investasi tersebut. Namun, melihat jebloknya saham di sektor perminyakan pada bulan Maret 2020 lalu, sudah mempengaruhi nasib finansial secara global yang membuat para pemain saham kawakan merasa ketar-ketir. Di Indonesia sendiri, nasib IHSG masih sangat fluktuatif. Hal ini masih terpengaruh kuat oleh isu minyak mentah dan corona. Kedepannya pun diperkirakan belum tentu ada pergerakan yang signifikan dalam waktu yang cepat karena kita belum tahu akan berakhirnya kapan pandemi corona ini. Lalu bagaimana dengan nasib para investor yang masih pemula atau belum sekawan itu? Tips yang kedua yaitu kenali profil kamu sebagai investor. Pekerja mengamati pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG di salah satu perusahaan sekuritas di Jakarta pada tanggal 14 bulan 1. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil bertahan di zona hijau pada penutupan perdagangan hari ini. Sebelum masuk, bagaimana langkah selanjutnya yang harus diambil? Lebih baik dikenali dulu profil risiko dengan investor. Anda itu orang seperti apa sih, yang suka main aman atau yang berani ambil resiko? Dalam berinvestasi itu ada 3 profil resiko. Yang pertama yaitu konservatif, moderate, dan agresif. Nah, bagaimana cara Anda memilih 3 dari profil resiko tersebut? Kita akan jelaskan di bawah ini mengenai profil resiko tersebut.
Resiko yang pertama yaitu konservatif. Biasanya investor dengan profil konservatif tidak terlalu suka dengan jenis investasi risiko yang meruginya sangat tinggi. Lebih baik suka main di aman dan keuntungan yang pasti, walau tidak tinggi hasil yang didapatnya. Yang penting instrumen yang ia pilih dijamin kestabilannya. Biasanya di instrumen investasi yang dipilihnya ini berupa deposito. Nah, profil resiko yang kedua yaitu moderat. Sedikit lebih berani dari si konservatif, investor dengan profil moderat tidak masalah jika mengalami sedikit kerugian dalam berinvestasi. Walau begitu, ia tetap berhati-hati memilih instrumen ini agar tidak mengalami kerugian terlalu besar. Nah, pada profil ini, instrumen yang paling cocok untuk profil moderat adalah reksadana pendapatan tetap atau obligasi. Nah, profil yang ketiga yaitu agresif. Investor agresif biasanya investor yang memegang teguh prinsip high risk, high return. Makanya mereka tidak takut untuk mengambil resiko yang besar dalam berinvestasi. Biasanya mereka memang sudah terbiasa dan mahir dalam berinvestasi. Makanya mereka tidak takut untuk masuk ke investasi saham, reksadana saham, atau reksadana campuran. Nah, dari ketiga profil tersebut, Anda termasuk yang mana? Inilah sedikit penjelasan dari kami mengenai beberapa investasi yang aman di saat pandemi COVID-19 saat ini, dan beberapa tips yang aman bagi para kaum milenial yang ingin berinvestasi di saat pandemi corona ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Terima kasih.